إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali beliau menceritakan bahwa dulu ada seorang nabi dari nabi-nabinya Allah. Nabi tadi sedang berjalan. Dalam satu perjalanannya maka dia ini melihat satu batu yang sedang nangis meneteskan air mata. Maka Nabi tadi mengatakan, "Wahai batu, kenapa kamu menangis? Ada gerangan apa? Apa yang membuat kamu sedih, wahai batu?" Maka batu tadi mengatakan, "Ya Nabi Allah, semenjak saya mendengar firman Allah, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka adalah manusia dan bebatuan. Ketika aku mendengar firman tadi, maka hati saya ini khawatir, tidak henti-hentinya hati saya ini takut dan takut. Saya khawatir saya ini termasuk batu yang nantinya akan Allah jadikan bahan bakar api neraka." Maka Nabi tadi mengatakan, "Wahai batu, kamu yang tenang. Akan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menjadikan kamu menjadi bahan bakar api neraka." Langsung Nabi tadi angkat tangan. "Ya Allah, ya Allah, selamatkan batu ini dari api neraka, ya Allah, ya Allah, ya Allah." Kemudian Allah memberi wahyu bahwasanya batu tadi telah diselamatkan dari api neraka. Setelah beberapa saat, beberapa waktu, maka Nabi tersebut itu berputar akhirnya ke tempat yang sama, melihat batu yang dulu menangis sekarang juga menangis, bahkan lebih keras tangisannya. "Wahai batu, kenapa kamu menangis? Bukankah Allah telah menyelamatkan kamu dari api neraka? Bukankah Allah telah menyelamatkan kamu dari api neraka? Kenapa kamu terus menangis? Kenapa?" Maka batu tadi mengatakan, "Ya Nabi Allah, tangisan saya yang dulu tidaklah sama dengan tangisan saya yang sekarang. Dulu saya nangis karena saking takutnya dimasukkan neraka. Sekarang saya nangis karena saking gembiranya, saking syukurnya diselamatkan dari neraka." Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan hati manusia ini harus diisi oleh dua perkara ini. Dia harus syukur, takut, takut dengan siksanya Allah, berharap dengan nikmat-nikmatnya Allah. Kalau hati diisi dua perkara ini, maka hati ini akan terang, sehingga akan ringan dalam amal, akan ringan dalam perjuangan. Dia akan merasakan kelezatan, kenikmatan dakwah, kelezatan, kenikmatan zikir, kelezatan, kenikmatan perjuangan ini. Tapi kalau hati ini tidak diisi rasa takut kepada Allah, tidak diisi rasa syukur kepada Allah, maka hati akan mengeras, sehingga akan lebih keras daripada batu. Hingga kalau hati ini sudah sangat keras, bagaimana? Ketika dia mendengarkan tawaran-tawaran, mendengarkan fadilah-fadilah beramal, mendengarkan surga, mendengarkan neraka, sama sekali tidak takut dan tidak tertarik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dulu Syekh Ibrahim Ibnu Adham, dulu ini beliau dalam satu kisah, dalam satu riwayat, dia ini adalah seorang raja. Di tengah-tengah malam, tengah-tengah tidur nyenyak, maka terdengar suara rame di atas genteng ini, keletak, keletek gitu. Maka beliau bertanya, "Hei, siapa yang di atas genteng? Siapa? Malam-malam kok berisik, siapa di atas genteng itu?" Maka dia mengatakan, "Tuan, ini di atas genteng saya, Tuan." "Kenapa kamu ke atas genteng malam-malam seperti ini?" "Ini saya sedang nyari onta saya yang sedang hilang." Maka Ibrahim langsung berteriak, "Kamu itu orang yang bodoh, yang tolol. Enggak ada onta di atas genteng itu, enggak ada. Kenapa kamu nyari onta di atas genteng?" Maka orang tadi mengatakan, "Tuan, saya ini memang bodoh. Saya ini memang tolol. Tetapi Tuan lebih bodoh lagi. Karena Tuan mencari Allah di atas kasur yang empuk. Malam-malam di saat orang-orang soleh, para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah sedang mencurahkan isi hatinya, mereka datang ke masjid gelap gulita, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Ya Allah, saya ini lemah, ya Allah, kuatkanlah. Ya Allah, saya ini bodoh, ya Allah, cerdaskanlah." Dikala orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka sedang asik-asiknya di masjid, kamu kok malah tidur nyenyak di atas kasur bersama istri kamu, itu bagaimana? Maka Ibrahim bin Adham langsung tinggalkan kerajaannya. Beliau berjalan, setiap 1 mil beliau sholat 1000 rakaat. Jalan lagi, sholat 1000 rakaat, terus puasa paginya, hingga badannya tampak kurus, pucat, bajunya sudah usang. Maka ketika beliau berhenti dalam suatu masjid, takmirnya mengira ini ada orang gila di sini nih, kurus, nggak terawat, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Ini ada orang gila tinggal di masjid ini. Langsung dipegang, diseret keluar masjid, hingga di saat diseret tadi, kepala beliau ini terbentur tiang, terbentur tangga-tangga, hingga bercucuran darah, bersimpah darah begitu banyaknya. Maka beliau mengatakan, "Alangkah senangnya seumpama tiang masjid itu jumlahnya 1000. Hingga semakin banyak kepala saya terbentur, semakin banyak kepala saya terjedot ke tembok-tembok itu, semakin banyak darah yang terkucur. Karena ini bukti cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabba 'abdan haqqa mahabbatihi ahabba aidan ihtimala mihnatihi." Kalau orang itu sudah benar-benar cinta dengan seseorang,
Dia bukan hanya cinta dengan orang tadi, tapi juga cinta kepada usaha untuk mendapatkan cintanya. Cinta kepada Allah juga dia ini cinta dengan usaha untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau ini sampai ke Mekah di sana. Ibadah, hari-harinya buat ibadah. Makannya beliau mencari kayu bakar. Beliau jual kayu bakar tadi. Cari, dijual. Siapa yang mau membeli, ini ada kayu yang halal ditukar dengan barang yang halal. Nanti diberi orang roti 1 biji, nasi 1 suap. Makan sudah selesai. Maka ketika beliau dulu meninggalkan istana, itu istrinya sedang mengandung anak. Semakin lama anaknya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Hingga setelah anaknya besar tadi, anaknya tanya kepada ibunya, "Hei ibu, kemana ayah saya ini, kemana? Saya belum pernah melihat ayah saya di mana, ayah saya letaknya sekarang di mana dia? Antarkan saya untuk bertemu dengan dia." Nah, anak kamu itu, ayah kamu itu sekarang tinggal di Mekah sana. Kalau kamu pengen ketemu dengan dia, kamu jalan ke sana haji, kamu jumpai beliau di sana. Maka benar, anaknya karena seorang raja membawa pasukan begitu banyak datang ke Mekah untuk haji. Sampai di Mekah dia bertemu dengan Ibrahim bin Adham, langsung dirangkul ayahnya. Maka oleh ayahnya dilihat, ini kok mirip dengan saya ini. Kamu siapa? Saya ini anak tuan. Masya Allah. Nak, agamamu apa? Islam. Nak, kamu istiqomah membaca Al-Quran atau tidak? Bisa membaca Al-Quran atau tidak? Bisa ya. Alhamdulillah. Tengah-tengah mereka berbincang-bincang, maka terdengar suara tanpa rupa. "Hei Ibrahim ibnu Adham, katanya kamu sudah meninggalkan makhluk untuk cintamu kepada Allah. Sekarang ketika ada anakmu, kenapa kamu sekarang menjadi cinta kepada anakmu, berkurang cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, kalau memang anak saya ini mengganggu cintaku kepadamu, menghalangi cintaku kepadamu, mengurangi cintaku kepadamu, ya Allah, cabut nyawa dia saja ya Allah." Maka langsung tengah-tengah ngerangkul anaknya itu, anaknya wafat di situ juga. Langsung dipangku oleh beliau. Beliau mengatakan, "Taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul ayala kay araka law qatta'tani fi hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka." Ya Allah, taraktul khalqa, saya sudah meninggalkan makhluk ya Allah, turun semuanya. Kerajaan saya tinggalkan, anak saya tinggalkan, istri saya tinggalkan ya Allah, hanya karena cintaku kepada Engkau ya Allah. Saya ini hanya ingin lebih dekat kepada Engkau ya Allah. Lau qatta'tani fi hubbi irba, seumpama Engkau cincang-cincang tubuhku ya Allah, Engkau potong-potong tubuhku ya Allah, Engkau mutilasi diri saya ini ya Allah, lama hannal fuadu ila siwaka, maka cintaku sekali-kali tidak akan berubah. Saya hanya cinta kepada Engkau saja ya Allah. Ini satu gambaran bagaimana kalau orang itu hatinya sudah dimasuki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu nikmat sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk tandanya orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ini cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Cinta dengan orang-orang soleh,
cinta dengan para nabi, para rasul. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah yang diceritakan oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan, nanti di akhirat ada seorang hamba Allah. Ketika ditimbang amalnya, maka amal itu begitu banyak buruknya, sampai nggak ada baiknya sama sekali. Salatnya sangat buruk, ibadahnya sangat buruk, zikirnya sangat buruk, semua sangat buruk. Maka malaikat-malaikat mengatakan, ya Allah, hamba ini ya Allah sudah tidak bisa ditolong lagi. Ini harus dimasukkan ke neraka. Karena sudah nggak ada baik-baiknya, nggak ada dia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikatku, coba kamu teliti di catatan amal dia. Pernah nggak dalam kehidupan dia ini bermusafahah dengan ulama? Karena ada satu hadis yang maknanya ini bisa dibenarkan. Man safahani wa safaha man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa yang bermusafah dengan saya, kata Nabi. Nabi mengatakan, barang siapa yang bermusafah dengan saya, atau dia ini pernah bermusafah dengan orang yang pernah bermusafah dengan saya, atau pernah bermusafah dengan orang yang pernah bermusafah dengan saya, sampai hari kiamat dia akan dimasukkan dalam surga. Coba teliti ulang, pernahkah dia ini musafah dengan ulama? Dilihat ketika lebaran nggak ada musafah dengan ulama, nggak pernah sowan dengan ulama, bahkan nggak pernah berjumpa dengan ulama. Maka malaikat tadi mengatakan, ya Allah, sudah saya teliti mulai lahir sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia ini nggak pernah berjumpa dengan ulama, nggak pernah bermusafah sekalipun dengan ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai malaikatku, coba kamu teliti lagi. Kalau dia tidak pernah bermusafah, minimalnya pernah nggak dalam kehidupan dia ini memandang ulama saja? Karena ada satu hadis mengatakan, nadhratun ilal alimi khairum min ibadatis sanah qiyamiha wa siyamiha. Sekali pandang kepada orang yang alim itu lebih dicintai oleh Allah melebihi ibadah 1 tahun yang siangnya puasa dan malamnya diisi penuh dengan tahajud. Coba cari, pernah nggak dia memandang saja? Diteliti, dicek mulai lahir sampai meninggal. Ya Allah, nggak ada ya Allah. Dia nggak pernah berjumpa dan nggak pernah melihat pun nggak pernah. Maka Allah berfirman, hei hambaku, kamu teliti lagi. Pernah nggak dalam kehidupan dia? Sudahlah, nggak usah memandang. Dia mungkin pernah mendengar cerita para ulama, cerita orang-orang soleh, kemudian dia cinta dengan mereka. Innaka ma'aman ahbabta. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Pernah enggak dia cinta dengan ulama? Walau mithqala dzarrah, walaupun hanya sebesar biji dzarrah, pernah enggak? Dicek lagi, diteliti lagi oleh para malaikat. Setelah diteliti, maka dia mengatakan, ya Allah, tidak pernah ya Allah. Mulai lahir sampai dia meninggal, hatinya ini tidak pernah ada rasa cinta, rasa senang kepada ulama ya Allah. Maka langsung oleh para malaikat ditarik, diseret ke neraka. Tengah-tengah diseret mau dimasukkan ke neraka, maka Allah berfirman, hentikan wahai para malaikat, malaikatku, hentikan, bawa dia ke surga, antar dia ke surga. Maka para malaikat ini begitu kaget, ya Allah,
Amalan apa yang membuat dia masuk surga? Dia tidak pernah berbuat amalan apa-apa yang baik, semua kurang. Ya Allah, ada apa dengan dia ini? Bermusafahah, memandang, bahkan cinta pun tidak dengan orang-orang soleh. Ada apa dengan dia ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, ada amalan-amalan yang kamu tidak tahu dari dia. Apa ya Allah? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua sudah ditulis oleh Raqib Atid ya Allah. Ada yang tidak ditulis, apa itu ya Allah? Dia ini pernah cinta kepada orang yang orang tadi cinta kepada orang soleh. Dia ini pernah mencintai orang yang orang tadi mencintai orang soleh, mencintai ulama. Nggak cinta langsung, mencintai orang yang orang tadi mencintai orang soleh. Itu menyelamatkan dia dari api neraka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita tanamkan mahabbah kepada orang soleh ini pada diri kita? Kita tanamkan mahabbah kepada orang soleh ini kepada istri kita. Kita tanamkan cinta pada orang soleh, cinta pada sahabat, cinta Nabi pada anak kita, sehingga keluarga tadi menjadi keluarga yang satu fikir, menjadi keluarga yang satu tujuan, satu hati mengamalkan agama semuanya. Seperti dulu keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini keluarga yang ayahnya, ibunya, anaknya itu satu fikir, satu kerja, satu hati semua, satu tujuan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalatu wassalam, maka iblis laknatullah alaih mendengar berita dari langit. Ini Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan ujian yang sangat besar. Dia diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling dia cintai, paling dia senangi, yang paling soleh, yang paling baik anaknya tadi. Maka iblis ini langsung musyawarah. Bagaimana ini? Ini kalau sampai Ibrahim itu lulus nyembelih anaknya, nanti derajat dia ini akan semakin tinggi, semakin hebat, akan diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Bahaya ini. Ibrahim itu sudah hebat, tapi jangan sampai tambah lagi hebatnya. Kita halangi. Bagaimana godanya ini, gimana? Maka setan-setan mengatakan, sudah, kalau goda Ibrahim itu sulit deh itu. Goda saja istrinya saja. Wanita itu hatinya lemah, lembut, akan mudah menangis ketika mendengar berita-berita mengerikan, akan gampang tertawa ketika mendengar berita yang menyenangkan. 1 menit yang lalu tertawa, sekarang sudah menangis. Sekarang menangis, nanti tertawa lagi. Tadi benci, sekarang senang. Sekarang senang, sebentar lagi benci. Itu wanita. Maka setan datang ke rumahnya Siti Hajar, Sayyidah Hajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibrahim ada ayahnya, Bu? Enggak ada. Ibrahim tadi keluar dari rumah dengan Ismail. Dia membawa pisau dan membawa tali. Kemana, Bu? Ya, kalau bawa pisau, bawa tali, itu biasanya nyari kayu bakar. Bu, ini sebenarnya berita rahasia ini. Tidak akan saya ceritakan kecuali dengan ibu saja ini. Bahaya ini aslinya. Ibrahim itu bukan mencari kayu bakar. Dia itu pergi dari rumah ini ke Mina sana untuk menyembelih anak ibu Ismail itu. Maka Hajar langsung kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak mungkin. Ibrahim itu sangat mencintai anaknya. Itu anak yang dia tunggu-tunggu dari dulu. Jadi sebagian kitab tafsir mengatakan, jadi Nabi Ibrahim itu minta anak soleh itu sejak bujang. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah,
berikanlah saya yang termasuk golongan orang-orang yang soleh itu minta bukan sudah tua, sejak masih bujang minta anak soleh. Akhirnya keluarlah Nabi Ismail ini, anak yang sudah ditunggu-tunggu dari dulu ini. Masa sudah lahir malah disembelih? Nggak mungkin. Betul bu ini? Nggak mungkin. Ini saya mendengar langsung berita dari langit. Saya sudah mencuri berita dari langit bahwa Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalatu wassalam. Maka Sayyidah Hajar tadi, Siti Hajar mengatakan, apa? Diperintahkan oleh Allah? Iya bu. Kalau diperintahkan oleh Allah ya nggak apa-apa. Ibrahim itu milik Allah, Ismail itu milik Allah. Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, ya memang itu milik Allah ya. Kenapa? Kenapa harus repot-repot? Sudah, biar disembelih saja. Itu hak milik Allah. Kok ikut campur itu kenapa? Maka langsung mundur nih iblis ini. Masya Allah, ini perempuan tapi nggak sama dengan kebanyakan perempuan ini. Sudahlah, sekarang kita datang saja, kita goda lagi, jangan kita mundur. Jadi iblis itu pantang mundur. Selagi nafasnya manusia itu masih ada, jangan mundur. Walaupun wali, walaupun nabi, goda terus. Untuk iblis itu, jangan sampai kalah dengan iblis ini. Selagi dia masih hidup, pokoknya harus saya ajak ke masjid. Saya diusir akan saya ajak lagi, ditempeleng akan saya ajak lagi. Biar nyawa saya masih ada atau nyawa dia masih ada, saya nggak akan peduli. Pokoknya akan saya ajak dia ke surga. Jangan mau kalah dengan iblis ini. Iblis itu sudah punya slogan, selagi nyawa masih ada dalam jasad manusia, maka manusia tadi masih mungkin tersesat. Maka betul, dia lihat Ibrahim dengan Nabi Ismail. Waduh, kalau Ibrahim agak berat ini, Ismailnya dulu aja. Anak kecil kan. Dan jalannya itu di belakang Nabi Ibrahim. Wahai Ismail, kamu mau kemana Ismail? Ini saya mau nyari kayu biasanya. Bukan, kamu itu mau disembelih oleh ayah kamu. Masya Allah, nggak mungkin. Ayah saya itu cinta dengan saya, dan saya tidak berbuat salah apa-apa. Kenapa? Saya melakukan apa harus saya disembelih ini? Enggak, saya nggak percaya pokoknya. Iya, kamu mau disembelih oleh ayah kamu? Nggak percaya. Saya sudah mendengar langsung dari langit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ayah kamu untuk menyembelih kamu, wahai Ismail. Maka Nabi Ismail langsung mengatakan, apa perintah Allah? Saya akan nikmati perintah tadi. Saya siap disembelih. Itu satu kelezatan, satu kenikmatan yang luar biasa. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Langsung iblis ini mundur. Ibunya kayak begitu, anaknya kayak begitu, gimana bapaknya nanti? Sudah kita mundur saja. Jangan, Ibrahim itu manusia, walaupun Nabi masih mungkin juga kita ganggu. Datangi. Wahai Ibrahim, mau kemana kamu? Maka Nabi Ibrahim menengok. Iblis, kenapa kamu kesini? Ibrahim, kamu kan mimpi ya, bahwasanya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih anak kamu? Iya, saya mimpi seperti itu. Yang ada dalam mimpi kamu itu bukan perintah Allah, itu saya. Saya dulu itu benci dengan Ismail ini, dan saya ini membuat makar agar kamu menyembelih anak kamu. Nanti kalau kamu sudah menyembelih anak kamu, Allah akan murka besar dengan kamu, karena kamu telah menyembelih orang yang tidak bersalah. Itu dalam mimpi kamu tuh saya. Kamu harus paham. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hei iblis, kalau kamu mau menggoda wahai iblis, jangan goda saya. Kamu salah orang.
Saya ini seorang nabi, saya ini seorang rasul, saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya tahu mana yang perintah Allah, mana yang godaan iblis. Pergi sana. Ambil batu dilempar lagi, batu dilempar lagi. Sampai jadilah jamarat, lempar jumrah di Mekah sana. Jumrah ula, wusta, jumrah akobah. Dikenang sepanjang masa. Maka betul, sampai di dekat Mina sana, di Mina sana, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya ini kok mimpi ya? Mimpi nyembelih kamu. Gimana pendapat kamu? Jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai anakku, ini perintah Allah untuk kamu disembelih, kamu harus siap. Tidak. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, saya ini mimpi nyembelih kamu. Gimana pendapatmu, nak? Itu masih kecil, masih SD istilahnya. Maka Nabi Ismail mengatakan, Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan yang apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Engkau insyaallah akan menemukan saya termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Maka betul, Nabi Ismail ini dibaringkan di atas batu. Ketika dibaringkan di atas batu, mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini, maka Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, disembelih itu sakit. Saya tahu bosnya disembelih itu sakit. Maka saya khawatir ketika engkau nyembelih saya nanti, saya akan meronta kesakitan. Dan saya takut ya, kalau saya meronta kesakitan itu akan mengurangi pahala saya. Karena seakan-akan saya tidak nikmat, tidak sepenuh hati mengerjakan perintah Allah. Maka saya minta ya, tangan saya, kaki saya ikat yang kencang, sehingga saya tidak bisa meronta, sehingga tidak mengurangi pahala saya. Ini anak kecil punya pikiran yang begitu dahsyat ini. Dan yang kedua ya, nanti setelah engkau menyembelih saya, engkau akan pulang ke rumah. Nanti ibu saya ini, saya minta jangan sampai ketemu anak-anak yang seumuran dengan saya. Karena kenapa? Kalau ibu saya bertemu dengan anak-anak yang seumuran dengan saya, maka ibu akan teringat dengan saya. Dia akan sedih, dia akan menangis. Kalau dia menangis ya, saya ini khawatir akan mengurangi pahala ibu saya. Karena seakan-akan dia tidak ridho dengan perintah Allah. Akhirnya betul dibaringkan. Setelah dibaringkan, pas mau disembelih, Nabi Ibrahim itu wajahnya pucat, nggak tega. Anak yang paling beliau cintai, yang tidak berbuat salah apa-apa, yang paling tampan, paling cerdas, paling sempurna, sekarang di depan mata pisau sudah mengarah ke leher. Wajahnya menjadi pucat, nggak tega. Bismillahirrahmanirrahim. Maka anaknya mengatakan, Ismail, wahai ayah, hentikan. Saya melihat wajah ayah kok pucat, sepertinya ayah tidak tega. Saya khawatir kalau ayah tidak tega, nanti akan mengurangi pahala ayah. Maka balikkan badan saya, adepkan ke lain arah, sehingga ayah tega menyembelih saya, hingga pahala ayah sempurna, tidak berkurang. Ini anak kecil, dia takut pahala dia berkurang, takut pahala ibunya berkurang, takut pahala ayahnya berkurang. Akhirnya disembelih, kepalanya dihadapkan ke sana, disembelih. Ketika disembelih gak mempan, maka pisau tadi dipukulkan ke batu, langsung pecah batunya. Disembelih lagi tidak mempan, dipukulkan ke batu, langsung pecah. Maka Nabi Ibrahim ini marah dengan pisau ini. Hei pisau, saya ini Nabi Allah, ini perintah Allah, kenapa kamu gak mau taat dengan perintah Allah? Allah perintahkan saya untuk menyembelih anak saya, kenapa kamu gak mau taat? Maka pisau tadi mengatakan, ya Nabi Allah,
saya tidak mau menyembelih, itu pun juga perintah Allah juga. Kenapa kamu banyak ngomong? Maka datang malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membawa domba. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail yang baring meneruskan juga, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbiran yang didengungkan di seluruh dunia ini adalah puncak pengorbanan satu keluarga yang ayahnya, ibunya, anaknya satu fikir, satu jalan, satu tujuan. Maka para ulama mereka mengatakan, kalau kamu ingin tahu surga dunia itu apa? Surga dunia itu ketika istrinya, anaknya satu fikir dengan ayahnya, dengan suaminya. Neraka dunia itu bagaimana? Neraka dunia itu ketika ayahnya punya jalan sendiri, istrinya punya jalan sendiri, anaknya punya jalan sendiri, itu neraka di dunia itu. Anaknya mau kemana, suaminya mau kemana, istrinya mau kemana, ayahnya mau kemana, beda jalan semua. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini butuh doa. Dan doa yang paling kabul, paling makbul adalah doa ketika berjuang fisabilillah. Maka dalam kitab tafsir dikatakan Nabi Ibrahim itu doanya Rabbi habli minas sholihin itu kapan? Doanya itu tengah-tengah dakwah dengan Namrud. Maka kalau kita ini pengen istri kita menjadi taat, anak kita menjadi baik, menjadi satu fikir, satu tujuan, masuk surga bareng-bareng, kita doakan. Gimana caranya? Kita harus khurut fisabilillah dulu. Yang siap 4 bulan, 40 hari, berapa hari lagi saja silahkan berdiri. Tambah masa, sisa masa berdiri. Ke selatan. Silakan berdiri. Niat dulu, niat dulu. Para ustaz dari Jombang, Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.